Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur, Takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur, dan para jamaah, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita awali kajian tafsir siang ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali bisa bersama hadir ke Masjid Ar-Rasyid ini untuk menunaikan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dan kewajiban kita untuk terus belajar, lebih-lebih kita mempelajari Al-Quranul Karim, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan Allah ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan siang ini saya diminta untuk membahas Quran surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Ayat ini bercerita tentang kisah Nabiullah Ayyub alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Sadaqallahul Azim. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menyebut, menceritakan satu nabi yang bernama Ayyub. Wa ayyuba idnada rabbahu, kata Allah, dan ingatlah, ketahuilah tentang Ayyub idnada rabbahu, tatkala memanggil dengan lirih, nada Rabbahu, pada Tuhannya, yang kemudian ditafsirkan dengan berdoa dengan ucapan yang lirih kepada Allah. Apa doanya? Anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Jadi ungkapan ini disebut dengan paling lembutnya doa. Jadi ungkapan lembut, paling lembut dari sebuah doa. Tidak ada permintaan apa-apa. Ini memang doa, tapi ungkapannya sekedar menyampaikan, tidak minta. Tidak ada permintaan. Apa isinya? Anni massaniyadh-dhurru. Memanggil, disampaikan kepada Tuhannya, kepada Allah, dengan satu ungkapan, anni massaniyadh-dhurru, sungguhnya aku telah menyentuh padaku, massa, menyentuh, ad-dhurru, penyakit yang sangat, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau ya Allah arhamur rahimin, lazat yang paling pengasih di antara semua yang pengasih. Jadi redaksinya tidak ada minta sembuhkan, tidak, cuma menyampaikan saja.
Jadi disebut oleh para ulama tafsir disebut dengan ungkapan doa yang paling lembut karena tidak ada kata perintah. Kata perintah itu kalau disampaikan kepada yang di atas permohonan, apalagi pada Allah. Kalau menggunakan kata perintah. Kalau pada yang sama sederajat namanya harapan. Kalau baru sebut dengan perintah, instruktif kalau disampaikan pada yang lebih bawah. Ini permohonan Nabi Ayub kepada Allah, redaksinya menggunakan kalimat seperti itu. Sungguhnya saya terkena penyakit yang sangat, sementara Engkau ya Allah Zat yang Maha Pengasih dari semua yang pengasih. Jadi kalau berdoa, coba tiru gaya begini, nggak perlu memerintah kepada Allah. Karena Allah Maha Tahu sebenarnya. Maha Tahu. Kadang kita terlalu ngotot sampai Allah diperintah-perintah dengan menggunakan redaksi kalimat perintah gitu. Meskipun kalimat perintah itu kalau ditujukan pada Allah pada di atas itu permohonan kan gitu. Sering kita kan berdoa. Kadang kalau urusan dunia doanya langsung wa in kana fis samai fa anzilhu. Kalau rizki itu ada di langit, turunkan ya Allah. Gawat ini. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau ada di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Ngotot. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau jauh dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Urusan dunia ngotot. Ya enggak ada apa-apanya kalau diperintah Allah, silakan saja. Cuma kenapa ini disebut dengan kalimat doa yang sangat lembut? Karena tidak ada redaksi kata perintah. Cuma memberitahu ya Allah, tengkulu sakit ya Allah. Panjenengan Kak Dinto Zat yang Maha Rahman. Panjenengan ni seran ya Allah. Kan sudah maklum Kak Dinto. Nah, Kak Dinto antep asorat kabul. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri. Maka Allah mengabulkan kepada Nabi Ayub itu, fakashafna ma bihi min durri, kemudian Allah hilangkan penyakit yang ada pada diri Nabi Ayub ya, dari min durri, dari penyakit yang sangat itu. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahu rahmatan min indina. Kemudian kami datangkan kepada Nabi Ayub itu ahlahu, keluarganya, wa mislahum ma'ahum, dan anak turunnya, rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan bagi hamba-hamba Allah. Jadi kisah Nabi Ayub ini dalam Al-Quran disebut 4 kali, 4 tempat. Jadi ada dalam surah ini Al-Anbiya sendiri, dalam surah An-Nisa, Al-An'am, dan surat Shad. Itu juga tentang kisah Nabi Ayub. Ada di 4 surat. Sementara kita cukup kaji surah ini. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya, yang artinya para nabi. Para nabi, jamak dari an-nabi, nabiyun. Nabiyun itu arti asalnya adalah pemberi kabar besar, pemberi, penyampai berita besar. Itu nabi. Dalam surah ini memang banyak sekali disebut dengan para nabi, banyak, sehingga diberi nama dengan Quran surah Al-Anbiya. Panjenengan masih ingat rukun iman? Ingat? 1, iman pada Allah. 2, malaikat Allah. 3, halo, kitab Allah. 4, Rasul Allah. 5, hari akhir. 6,
qada qadar, ketentuan baik buruknya dari Allah. Jadi di antara rukun iman kita beriman kepada para nabi, para rasul, bahwa Allah telah mengutus para nabi dan rasul. Yang wajib kita ketahui itu ada 25. Wajib ini. Wajib. Kalau tidak tahu berdosa. Wajib. Bahkan dalam kitab yang paling tipis yang biasa dikaji di pondok pesantren ada yang namanya Kifayatul Awam. Itu bukan sekedar tahu namanya, tapi tahu secara terperinci setiap Rasul Allah yang 25 itu. Wah, berat ini. Cuma ada yang ringan. Yang penting tahu secara global, minimal tahu nama. Ambil yang ringan aja, ya, yang ringan aja. Kalau yang harus tahu detail itu khawatir kita nggak bisa. Ya, oleh karena itu maka mumpung berbicara ini, kewajiban orang tua untuk mengenalkan kepada anak-anaknya. Setidaknya di rumah panjenengan semua ada buku 25 kisah para nabi. Setidaknya itu. Murah kok, murah itu. Kita sudah nggak bisa menceritakan sendiri, maka setidaknya kita siapkan buku untuk anak-anak kita dan diri kita mengenal para nabi dan rasul. Wajib hukumnya. Nah, itu jadi ada yang hafal jenengan? Ada yang hafal yang 25 nabi. Nah, Adam, Idris, Nuhun, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Lut, Yakub, Yusuf, Su'aib, Ayyub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, terus Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25. Ada catatannya. Sering luput urutannya. Nah, para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, saya tidak tahu motivasi takmir menyodorkan tema ini. Tema tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub ini, kalau dalam tafsir ini, putra dari, ada yang menyebut dengan bin Anwas, ada yang menyebut Amwas. Jadi bapaknya ada yang menyebut Anwas, ada yang menyebut Amwas. Ini putra dari Amwas ini salah satu dari putra Nabi Yakub. Kemudian bin Ishak. Ini orang tua dari Nabi Ayyub. Sementara Nabi Ayyub punya istri yang bernama Rahmah. Rahmah ini binti Yusuf alaihissalam. Nabi Ayyub ini digambarkan sebagai lelaki yang tampan. Jadi, memang turunnya orang-orang tampan. Apalagi Siti Rahmah, si istrinya itu putrinya dari Nabi Yusuf. Jadi Nabi Ayyub ini pada zaman itu disebut sebagai orang terkaya. Sangat kaya. Sudah tampan, punya istri cantik, kaya raya. Surga dunia. Panjenengan tentu berharap begitu kan? Jadi hidupnya diberi ketampanan. Kalau perempuan cantik jelita, zaman sekarang kalau agak gelap sedikit diglowingkan gitu kan, biar cantik gitu. Punya harta yang melimpah, tapi kira-kira apa yang dilakukan Nabi Ayyub? Justru
dengan harta itu, dengan nikmat yang banyak itu, beliau senantiasa bersyukur kepada Allah, membagi hartanya itu untuk semua orang. Sehingga beliau sempat menyatakan, ya Allah, saya tidak pernah berlaku zalim kepada orang yang datang di depan pintu rumah saya. Artinya tidak ada seorang pun yang berdiri di depan pintu Nabi Ayub itu yang kemudian pulang dengan tangan hampa. Dia senantiasa akan diberi oleh Nabi Ayub. Bunyi, ampun tak langkong, dia kata nggak ada ceritanya, tak langkong begitu. Tidak ada orang yang datang minta, berharap itu kembali pulang dengan tangan hampa. Nabi Ayub menyatakan itu, ya Allah, aku tidak pernah berlaku zalim. Artinya hartanya digunakan dengan baik untuk berbagi. Sehingga beliau dalam surah As-Sadd itu, disebut dengan ni'mal abdu. Jadi sebaik-baiknya hamba itu disebut oleh Allah adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Dan ini membuat iri iblis. Dia iri kenapa? Ya wajar dia bersyukur, beribadah luar biasa karena diberikan nikmat yang luar biasa. Paring nikmat syarat sebanyak siraja, wajar bersyukur, kata iblis. Coba kalau diuji, jangan-jangan nanti dia tidak lagi bersyukur, tidak lagi beribadah. Minta izinlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diuji dengan ujian-ujian yang dikehendaki oleh iblis atas izin Allah. Jadi kalau kita mungkin mudah-mudahan kita kan di antara hikmah belajar mempelajari kisah para nabi itu adalah kita mencari ibrahnya, pelajaran yang bisa diambil. Qasasul anbiya, kisah para nabi termasuk kemukjizatan Al-Qur'an. Jadi nabi itu oleh Allah memang didesain sebagai rasul yang ummi, yang tidak pandai baca dan tulis. Apa di antara hikmahnya? Ketika dalam Al-Quran diceritakan kisah-kisah para nabi sebelumnya, di mana beliau tidak bisa membaca kitab-kitab sebelumnya yang mungkin bisa dijangkau, maka dengan sendirinya kita yakin Al-Quran itu bukan buatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kisah Nabi Ayub luar biasa. Jadi coba nanti kita lihat daun-daunnya Nabi Ayub. Nah, ketika iblis ini minta izin pada Allah untuk mengujinya, itu di antara ujian yang diterima itu mula-mula, ya, meskipun berbeda pendapat, mula-mula anak-anaknya yang soleh-solehah, yang baik-baik itu kemudian mati karena rumahnya dirobohkan oleh iblis. Jadi cerita begini disebut dengan riwayat Israiliyat. Dalam Al-Quran nggak ada. Riwayat Israiliyat artinya berita-berita yang berkembang, tuturan lisan dari generasi dari kalangan Bani Israel. Meninggal semua. Nabi Ayub sabar. Setelah itu apa? Nabi Ayub mulai diuji dengan kesehatan tubuhnya, yang disebut dengan, ada yang menyebutnya dengan kusta, ada yang menyebutnya dipenuhi dengan ulat. Kalau dalam di tafsir Ibnu Katsir, tidak ada satu pori-pori pun dari kulit Nabi Ayub yang tidak ada ulatnya, kecuali dua. Yang pertama lisan dan hatinya. Lisan dan hatinya. Para ulama dalam tafsir menyatakan bahwa kenapa lisan dan hatinya nggak digerogoti ulat. Ada yang menyatakan karena lisan dan hati Nabi Ayub senantiasa digunakan untuk berzikir kepada Allah. Artinya itu asar ya, dampak
positif ketika lisan dan hati digunakan zikir, ulat pun tidak bisa memakannya. Ada yang menyatakan sebaliknya, karena itu memang dimohonkan oleh Nabi Ayub agar jangan sampai ulat itu menggerogoti lisan dan hatinya, agar tidak lepas dari zikir pada Allah. Ini juga menjadi pelajaran Bapak Ibu para dokter, mungkin kalau ada teman-teman yang bisa mengingatkan kepada pasien, ya, meskipun mungkin tidak bisa sholat, ya, karena karena lagi najis atau apa-apa. Dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i itu dikenal namanya salat li hurmatil waqti, salat untuk menghormat waktu. Bagi pasien yang tidak bisa ambil air wudu, mungkin najis, tidak bisa, banyak darah, itu Imam Syafi'i menyatakan sholatlah tetap sholat dengan niat li hurmatil waqti. Jadi usalli fardhu dhuhri li hurmatil waqti, meskipun kondisi pakaiannya masih najis, ya, nggak bisa ambil wudu, nggak boleh terkena air, tapi itu menggugurkan dosa. Tidak sholatnya tidak berdosa. Apa maksudnya? Dia tidak berdosa karena sudah sholat meskipun sholatnya belum sempurna. Nanti kalau sehat bisa diqadha. Itu namanya sholat li hurmatil waqti. Ini yang punya seperti ini Imam Asy-Syafi'i. Seandainya Allah menakdirkan dia wafat padahal belum mengganti sholatnya, maka tidak berdosa dia, karena sungguhnya dia sudah sholat meskipun belum memenuhi syarat sahnya sholat, terutama kesucian badan, pakaian, ya, tidak punya wudhu. Makanya, jadi mumpung bicara tentang bagaimana Nabi Ayub itu berupaya tetap menjaga agar tetap dzikir pada Allah meskipun dalam keadaan sakit yang sangat parah. Kemudian tidak mengubah kondisi fisiknya yang mulai digerogoti penyakit, tetap dzikir pada Allah. Kemudian diuji lagi dengan habis semua hartanya, tetap tidak mengubah perilakunya untuk dzikir pada Allah, sabar dan dzikir pada Allah. Sampai kemudian dalam ini yang paling banyak menceritakan ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Sampai kemudian orang-orang mulai enggan untuk mendekatinya. Yang dulu banyak orang yang datang berharap dapat sedekah. Ini orang sudah mulai menghindar dari Nabi Ayub, sampai Nabi Ayub ini seakan-akan diasingkan, diusir dari negerinya, yang akhirnya pindah ke pinggiran kota. Yang menemaninya, kata Rasulullah, cuma 3 orang. Ada 2 orang saudaranya dan istrinya yang bernama Rahmah, ini Siti Rahmah. Jadi bersyukurlah kalau istri masih mau bersama suami yang lagi sakit-sakitan gitu. Jadi ini ujian-ujian yang luar biasa beratnya, Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa? Miskin itu kalau dialami sejak awal itu enggak terlalu masalah. Mulai kecil sudah dalam kehidupan miskin, dia sudah biasa. Tapi ketika dia kaya raya, kemudian langsung jatuh miskin, itu luar biasa dampaknya. Luar biasa, karena sudah biasa dengan harta yang melimpah, langsung tidak ada. Orang yang tampan tiba-tiba digerogoti penyakit yang begitu, langsung luar biasa dampaknya. Itu ujian yang sangat dahsyat. Tapi dipuji oleh Allah, Ayub inilah orang yang sabar dan sebaik-baiknya hamba. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu pernyataan yang penting menurut saya untuk kita renungkan. Dalam kondisi yang luar biasa seperti itu, Nabi Ayub ini yang dibaca, dzikirnya yang dibaca, ini saya bacakan. Jadi mudah-mudahan menjadi ibrah. Ini dzikirnya Nabi Ayub. Ahmaduka rabbal arbab
kata Nabi Ayub. Aku memujimu Tuhan sekalian makhluk. Alladzi ahsanta ilayya, yang telah berbuat baik kepadaku. A'taitani al-mala wal walad, yang telah menganugerahkan padaku harta dan anak. Falam yabqa min qalbi syu'batun, maka tidak tersisa dari hatiku ini kesibukan, illa qad dakhalahu dzalik, kecuali untuk memikirkan hal itu. Nabi Ayub ingin menyatakan, ketika dia banyak harta, dia negeri anak, istri cantik, dia terasa direpotkan dengan urusan-urusan itu. Padahal sementara banyak orang ingin agar repot dengan masalah begitu. Coba laki-laki ini kalau suruh milih, ada istri cantik, wanita cantik, ada yang jelek, kira-kira pilih yang mana kira-kira? Jelas pasti, kan? Dikejar kalau perlu kan. Tapi sibuk itu ngurusi istri yang cantik itu. Ditinggal, khawatir diambil orang, dibawa, dilirik orang. Sibuk. Banyak harta sibuk. Nabi Ayub mengatakan begitu juga. Ini saat sakitnya begitu. Fa akhadtu dzalika kullahu minni, engkau mengambil semuanya dariku. Jadi hartanya hilang, anaknya wafat semua. Wa farratu qalbi. Nah ini luar biasa. Dan aku merasa hatiku menjadi lapang. Laisa yahulu baini wa bainaka syai'un, yang menyebabkan antara diriku dengan engkau tidak ada penghalang apapun. Aku tidak lagi sibuk memikirkan harta, enggak sibuk lagi mikir anak. Aku punya waktu yang sangat luang bersamamu ya Allah. Ini kata Nabi Ayub dalam kondisi yang sudah sangat parah. Lau ya'lamu aduwi iblisu billadhi sana'tu hasadani. Seandainya iblis yang senantiasa memang mau menggoda tahu tentang keadaan diriku seperti ini, tentu dia akan iri hati. Nabi Ayub merasa lebih nyaman, lebih tenang ketika dia oleh Allah anak-anaknya diwafatkan, hartanya ditiadakan, dirinya diuji dengan penyakit yang luar biasa. Kesempatan itu baru ada dan tidak ada yang mengganggunya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi ungkapan yang saya merasa terharu. Saya terharu. Nabi Ayub ya, ketika sudah sangat parah sampai istrinya itu bekerja untuk mencari nafkah. Jadi pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Agar bisa memberikan nafkah untuk Nabi Ayub. Jadi memang istri itu tapi istri pertama. Istri pertama itu jangan dibuang-buang. Biasanya laki-laki kalau sakit itu kembali ke istri yang pertama itu, yang kedua kan. Istri pertama itu jangan dibuang gitu ya. Karena biasanya laki-laki itu akan nyaman bersama istri pertama. Ya. Apa gini? Ketika sudah demikian parahnya, jadi ada kata baginda Nabi Ayub ini diuji oleh Allah selama 18 tahun. Sakitnya 18 tahun ujiannya. Istrinya ini senantiasa menemani. Suatu ketika dia lagi kerja pembantu rumah tangga, pulang terlambat kan begitu. Sampai Nabi Ayub merasa marah. Sampai bersumpah nanti akan aku pukul dia 100 kali kan. Marah gitu. Nah ketika sampai, itu memang marah sampaikan apa yang disampaikan Nabi Ayub, maukah panjenengan ini memohon pada Allah
insya Allah Allah akan mengabulkan doa. Apa kata beliau? Aku telah diberikan nikmat selama 70 tahun, diberikan sehat, anak-anak yang soleh-soleha, harta yang luar biasa selama 70 tahun. Aku malu berdoa pada Allah, padahal Allah masih mengujiku, tidak sampai waktunya seperti Allah memberiku ujian nikmat itu. Masya Allah. Belum setahun, tidak mau minta disembuhkan. Kenapa? Malu. Lagi ada dekat keluarga pasien. Lagi Pak Dokter mon parloi di desa, dili dikasih bisa mulai kayak gini. Dili dikasih bisa mulai. Malah. Tapi ini jadikan pelajaran, ya. Jadikan pelajaran bahwa sesungguhnya ujian itu semuanya akan diberikan oleh Allah kepada kita. Tinggal kita ini seberapa kuat untuk bersabar dengan ujian itu. Ada ungkapan-ungkapan lain yang luar biasa ini. Jadi memang Bapak Ibu rahimakumullah, keluarga pasien memang ya harus bersabar lah. Namanya pasien itu pasti gampang emosional. Nabi Ayub saja karena beliau itu untuk ke kamar mandi saja mesti dibantu istrinya. Ketika istrinya telat pulang, dia juga marah kepada istrinya, kan begitu. Karena perlu dibantu oleh istrinya. Cuma istrinya memang wanita salihah, putrinya Nabiullah Yusuf alaihissalam, sudah cantik jelita dan dia salihah, istri idaman, istri idaman. Baik, para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, dan kemudian ketika permintaan istrinya yang berulang kali disampaikan oleh Ayub, Nabi hanya berdoa dengan redaksi doa seperti ini, tidak minta sembuh. Jadi apa mintanya? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Doa ini juga bisa diamalkan oleh para pasien. Orang yang sakit atau keluarganya bisa mengamalkan doa ini. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku dihinggapi penyakit sementara Engkau zat yang paling penyayang di antara semua yang penyayang. Akhirnya berdoa begini, Allah kemudian kabulkan doa Nabi Ayub ini. Setelah itu, kalau dalam surat As-Sad ini ya, surat Sad ayat 41 sampai 44. Jadi Wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniyas syaitan binusbin wa adab. Kemudian ada caranya itu, cara sembuhnya itu urkut birijlik hada mughtasalun baridun wa syarabun. Hentakkan kakimu. Setelah itu hada mughtasalun baridun wa syarabun. Ada hentakan kaki Nabi Ayub, keluar air yang memancar, yang itu sangat sejuk dan itu bisa digunakan untuk mandi dan minum. Setelah itu Nabi Ayub sembuh seperti sedia kala. Dan ini kalau panjenengan searching, sekarang ada, sudah lagi ngetren ya, pengobatan akhir zaman. PAS namanya, PAS. Apa diantara bentuknya? Urkut birijli. Nah, dokter mungkin tahu mungkin Pak Dokter yang ada. Urkut birijli. Cara pengobatan akhir zaman itu urkut birijli. Hentakkan gini, tek. Coba nanti dilihat di YouTube itu ya banyak ya. Pengobatan akhir zaman itu terinspirasi dari peristiwa Nabi Ayub alaihissalam. Meskipun jangan harap nanti keluar air yang mancur begitu ya. Tapi urkut birijli. Karena katanya bahwa kesehatan itu bisa bisa ditersembuhkan dengan cara hentakkan kakimu di muka bumi.
Kalau panjenengan sempat nanti cara pengobatan akhir zaman. Saya tidak promosi, tapi di dalam ayat ini Allah memberikan satu tuntunan kesembuhan Nabi Ayub itu dengan cara urkut birijli, hentakkan kakimu. Ada nanti dicoba di YouTube gitu ya. Mereka sebut dengan pas pengobatan akhir zaman. Di antara transpirasi, tapi secara kedokteran itu serasa bisa diuji kira-kira seperti itu, seperti apa gitu ya. Hal lain yang penting bahwa sungguhnya kesabaran akan membuahkan hasil. Separah apapun penyakit yang diberikan oleh Allah, insya Allah tetap ada cara untuk sembuh. Jadi kalau dulu penyakit kusta dengan lepra ini sama ya. Kusta, lepra sama ya. Itu kan dianggap disebut penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi Al-Quran memberikan informasi bahwa apa yang dialami oleh Nabi Ayub dengan penyakit kustanya bisa sembuh. Insya Allah dengan kemajuan ilmu kedokteran, penyakit kusta pun bisa sembuh. Insya Allah. Betul kan? Ya, Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dari kisah singkat dari Nabi Ayub ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran untuk bisa sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.